Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Muqaddimatil Ajurramiyati yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang unsur-unsur penyusun kalimat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Berkata pengarang kitab Al-Ajurramiyah, yaitu Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, dan bagian kalam ada tiga. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf yang memiliki makna. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala, haula'il madhkuratu hunna aqsamul kalimati. Yang disebutkan oleh musannif tersebut adalah bagian-bagian kata, bukan bagian-bagian kalam. Ini memang hampir semua pensyarah kitab matan Al-Ajurramiyah mengomentari hal ini, ya. Karena kan Ibnu Ajurram mengatakan aksamuhu, yaitu aksamul kalam kan. Bagian kalam ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Padahal isim, fi'il, huruf bukan bagian dari kalam, tapi bagian yang menyusun kalam. Paham bedanya ya? Jadi isim, fi'il, huruf bukan bagian kalimat, bukan pembagian kalimat. Kalau pembagian kalimat itu misalnya kita katakan ini ya jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah, atau ini syibhul jumlah, itu baru namanya pembagian kalam. Sementara kalau isim, fi'il, huruf itu adalah bagian yang menyusun kalam, ya, bagian yang menyusun kalimat, ya. Makanya di sini pun Syekh Shalih Al-Utsaimin mengomentari hal tersebut, ya. Nah, beliau mengatakan amma aqsamul kalami fahiya salasatun. Adapun bagian-bagian kalam ada tiga, al-mufradu wal jumlatu wa syibhul jumlati. Ada mufrad, ya, kata tunggal, ya, kalimat tunggal, ada jumlah, ada yang menyerupai jumlah. Wa ka'annahu arada majmu'a ma yata'allafu minhul kalamu. Seakan-akan, ya, Ibnu Ajurram ingin mengumpulkan apa saja yang menyusun kalimat. Ya, itu dia. Jadi isim, fi'il, huruf itu adalah semua yang menyusun kalimat itu ada tiga. Kayak kalau enggak isim, fi'il, atau huruf. Wa wal ismu wal fi'il wal harful mawdu'u li ma'nan fahiya ajza'uhum min jihati tarkibi, ya. Unsur penyusun kalimat tersebut adalah isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Maka, ya, isim, fi'il, dan huruf adalah bagian-bagian dari sisi, ya, unsur yang menyusun kalimat, ya. Nah, wa kullu kalimatin arabiyyatin tarji'u ila ahadi hadhihi al-aqsami salasati. Fattaqdiru lima dzakarahu al-musannifu huwa aqsamu ajza'il kalamati aqsamu ajza'il kalami salasatun. Dan setiap kata dari bahasa Arab, ya, kembali kepada salah satu dari tiga bagian ini. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab kalau enggak isim, ya fi'il, ya huruf, ya. Maka takdir itu artinya makna asli, ya. Ya, makna asli dari apa yang disebutkan oleh musannif adalah aqsamu ajza'il kalami salasatun. Jadi kalimat beliau aqsamu salasatun maknanya bukan aqsamul kalami salasatun, tapi aqsamu ajza'il kalami salasatun. Ya, bagian, ya, penyusun kalimat ada tiga, ya. Nah, faqsamul kalami ya salasatul mutaqaddimatu al-mufradu wal jumlatu wa syibhul jumlati. Wa hadhihi aqsamun litilkal ajza'i. Ya, karena, ya, bagian kalam itu ada tiga. Sebagian telah sebutkan, yaitu mufrad, jumlah, syibhul jumlah. Ini baru namanya pembagian kalam. Jadi kalam itu ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah, ya. Misalnya yang mufrad, ya, misalnya hada Zaidun, itu mufrad. Ada yang jumlah, misalnya Zaidun abuhu talibun, ya, ini namanya jumlah. Zaidun abuhu, kok talibun sih?
Zaidun abuhu tabibun misalnya. Ya, Zaid bapaknya adalah dokter, ya. Syibul jumlah contohnya misalnya Zaidun fi al-fasli, Zaid di kelas. Ini syibul jumlah, ya. Itu baru bagian-bagian kalimat. Tapi kalau bagian yang disebutkan di sini isim fi'il huruf bukan bagian-bagian kalimat, tapi wahadihi aqsamun litilka ajzai, dan ini adalah bagian-bagian ya bagi unsur-unsur kalimat tersebut, ya. Jadi yang tepat di sini adalah wa aqsamu ajzail kalami, ya, bukan aqsamul kalami salah satu, ya. Naam. Taib. Fal awwalu al ismu wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zamanin. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah setiap kata yang punya makna yang ada pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Ya, jadi setiap kata dalam bahasa Arab yang punya makna tapi nggak ada makna waktunya, maka dia adalah isim. Maka Ali adalah isim. Baitun, rumah, adalah isim. Asadun, singa, adalah isim. Kitabun, buku, adalah isim. Karena kata-kata tersebut ya tidak mengandung makna waktu, dan maknanya terkandung pada dirinya sendiri. Nanti setelah kita bahas huruf baru kita paham apa yang dimaksud dengan mengandung makna pada dirinya. Nah, wasani al-fi'lu, yang kedua adalah fi'il. Wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa iqtarana bi zamanin madin aw hadirin aw mustaqbalin. Mislu anfaqa yunfiqu anfiq. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah semua kata yang mengandung makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu, ya, waktu yang telah lalu, madin, aw hadirin, sedang berlangsung, aw mustaqbalin, atau akan datang. Contohnya anfaqa. Anfaqa ini mengandung makna yang telah lalu, telah berinfak. Yunfiqu mengandung makna hadir, sedang berinfak. Anfiq ini mengandung makna mustaqbal, akan datang. Karena kalau kita nyuruh orang anfiq, berinfaklah, ini kan belum kejadian. Ya, kejadiannya baru terjadi setelah ngomong anfiq, baru dia berinfak. Makanya fi'il amr itu namanya mustaqbal. Ya. Itu fi'il. Jadi bedanya isim sama fi'il, sama-sama punya makna. Baik isim sama fi'il sama-sama punya makna. Tapi bedanya kalau isim ada yang nggak ada makna waktunya, sementara fi'il ada makna waktunya, telah, sedang, akan. Itu bedanya. Ya, misalnya ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Yaji'u Zaidun, Zaid sedang datang. Jadi ada beda waktunya. Sementara kalau isim nggak ada makna waktunya, ya. Wasalisu al-harfu wa huwal mawdu'u li ma'nan fi ghairihi. Nahu min, ya, li ma'na libtidai wa tusamma hurufal ma'ani, ya. Yang ketiga adalah huruf, dan huruf adalah ya kata yang disusun yang punya makna pada selainnya. Contohnya min. Li ma'na libtidai, ya, untuk makna permulaan. Misalnya kita ngomong sirtu min Jakarta ila Bandung. Saya berjalan dari Jakarta ke Bandung. Maka min sini maknanya diawali dari Jakarta kemudian ke Bandung. Dan dinamakan huruf sini sebagai huruf ma'ani. Karena huruf ada dua, ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Baik, sekarang kita bedakan antara isim, fi'il dengan huruf. Jadi kan tadi katanya kalau isim dan fi'il punya makna pada dirinya. Sementara huruf ya maknanya ada pada selainnya. Anda kasih antum contoh kalimat aja biar antum paham apa yang dimaksud dengan makna pada dirinya dan makna pada selainnya. Kalau isim dan fi'il maknanya ada pada dirinya. Artinya kalau kita mengatakan satu saja fi'il atau satu saja isim, orang bisa paham. Tapi kalau huruf saja dikatakan, maka orang nggak akan paham. Contohnya misalnya gini. Misalnya ada orang lewat depan kita, ya. Ada orang lewat depan kita. Kemudian teman kita nggak tahu namanya siapa. Teman kita nanya sama kita, man huwa, siapa dia? Kita katakan Aliyun, Ali. Lihat, kita hanya mengatakan satu kata Aliyun, ya, Aliyun, Ali. Nah, dia paham, ya, dengan kata tersebut. Oh iya, dia berarti namanya Ali. Taib. Sekarang fi'il. Misalnya kita lagi mencari-cari di mana Ali, ya. Misalnya, ya, kita mengatakan Aina Aliyun, Ali mana ya? Ya. Aina Aliyun, Ali mana ya? Kemudian kata teman kita Yanamu, ya.
sedang tidur. Hanya satu kata kan, yanamu. Nah, orang paham. Oh iya, dia lagi tidur. Lihat, ini yang dimaksud dengan punya makna yang ada pada diri sendiri. Artinya dia nggak perlu kata lain untuk bisa diterjemahkan, untuk bisa dipahami. Tapi kalau huruf nggak bisa. Hanya huruf saja nggak bisa. Huruf itu harus nyambung dengan yang lain, ya, dengan isim, ya, biasanya. Misalnya gini, kalau kita mengatakan, ya, bertanya, aina Ali, ila, atau fi, ya, mana Ali? Kita katakan fi, di dalam. Tapi nggak disebutin dalam apa. Atau ila, ke, kan orang nggak akan paham. Nah, ini menunjukkan bahwasanya huruf itu butuh kepada kata yang lain supaya bisa memiliki makna, ya. Aina Ali fil masjid, baru orang paham, ya. Aina Ali ila suq, ya, ke pasar, baru orang paham. Tapi kalau cuma ila atau fi, nah ini orang nggak akan paham. Nah, ini dimaksud dengan huruf itu, ya, memiliki makna yang ada pada selainnya. Artinya dia akan memiliki makna kalau bersambung dengan kata selainnya. Sementara kalau isim dan fiil nggak nyambung pun nggak masalah. Berdiri sendiri pun orang paham, ya. Itu yang dimaksud dengan memiliki makna pada diri sendiri atau pada yang selainnya. Nah, kita balik lagi. Wa tusamma huruf al-ma'ani tamyizan laha an hurufil mabani. Jadi huruf seperti min, kemudian misal huruf jar, ila, an, ala, fi, rubba, al-bau, al-kafu, al-lamu, ya, waul qasam. Ini semua disebut dengan huruf ma'ani, huruf-huruf yang punya makna. Karena ada lawannya, tamyizan laha an hurufil mabani, untuk membedakan dengan huruf-huruf mabani. Jadi ada huruf ma'ani, ada huruf yang punya makna, ada huruf mabani, ada huruf yang dia fungsinya hanya untuk membentuk huruf ma'ani atau isim atau fi'il, ya. Wahiyal huruful hijaiyatu allati tatarakkabu minhal kalimatu fatusamma hurufal mabani, ya. Atau fatusamma huruful mabani. Dan yang dimaksud dengan huruf mabani adalah huruf hijaiyah yang menyusun kata, maka dinamakan dengan huruf mabani. Dari 29 huruf hijaiyah itu ada beberapa yang ma'ani, ya, satu kata pun sudah ada yang ma'ani, seperti al-wawu, al-ba'u, at-ta'u, al-lamu, al-kafu, ya. As-sinu itu satu huruf tapi sudah ma'ani karena udah ada maknanya. Al-wawu dan, ya. Kemudian al-hamzatu apakah, as-sinu akan, ya, al-kafu seperti, al-lamu untuk atau milik, al-ba'u dengan, ya. Itu namanya huruf ma'ani, ya. Tapi ada huruf mabani, misalnya as-sa'u. Apa arti sa? Nggak ada artinya. Al-jimu, apa artinya? Nggak ada artinya. Al-ha'u, apa artinya? Nggak ada artinya. Tapi jim, ha, dal, zal, ra, zai, ini semua menyusun, ya, huruf ma'ani atau isim atau fi'il, ya. Jadi ditinjau dari apakah suatu huruf punya makna atau tidak. Huruf dibagi menjadi dua, ada huruf ma'ani, ada huruf mabani, ya. Ada huruf yang punya makna, ada huruf yang nggak punya makna, ya. Sesuai dengan namanya, huruf mabani itu ya fungsinya untuk menyusun, baik menyusun huruf ma'ani atau menyusun isim atau menyusun fi'il. Seperti misalnya aliyun, maka terdiri dari 3 huruf mabani, yaitu huruf ain, lam, dan ya, ya. Karena ada tasydid 4 jadinya aliyun. Kemudian misalnya fi'il, kataba. Ya, kataba kita katakan tersusun dari 3 huruf mabani, al-kafu, wat-ta'u, wal-ba'u. Jadi ini dia, ya, pembahasan tentang unsur-unsur penyusun kalimat, ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.